Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran. Alasan orang-orang Yahudi tidak beriman di masa Rasulullah Muhammad SAW. Dari tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Kitab Al-Furqan tafsir Al-Quran oleh Hasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatat ma'una, apakah kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap ayyuminu lakum, bahwa mereka Yahudi akan beriman mengikuti kalian. Wa qad kana fariqum minhum, padahal sesungguhnya sebagian dari mereka mendengar kitab Allah, yasma'una kalamullah, mendengar firman Allah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka yuharrifunahu, merubah, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami firman Allah tersebut. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa merubah kitab Allah itu adalah sungguh dosa besar. Yakni firman Allah di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Bani Israel telah disebutkan tentang turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru oleh orang-orang Yahudi itu dirubah, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 75 dari tafsir Al-Furqan Hasan. Kemudian di dalam ayat yang ke-76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila wa idza khala ba'duhum ila ba'di, dan apabila sebagian dari mereka berjumpa dengan sebagian yang lain, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Apabila mereka bertemu sesama Yahudi tersebut, mereka berkata, apakah patut kalian menceritakan kepada mereka orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, tentang apa yang telah dijelaskan oleh Allah kepada kalian? Karena justru dengan hal tersebut, kalian menceritakan hal tersebut, itu akan menjadikan argumentasi mendakwa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak berpikir? Sebagian dari Bani Israel yang mengaku sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada orang-orang Islam bahwa di dalam kitab mereka memang tersebut ihwal kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan yang lain menegur dengan perkataan, mengapa kalian menceritakan hal tersebut kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman? Liyuhajjukum biha 'inda rabbikum, yang hal tersebut bisa menjadi hujah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian nantinya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka ungkapkan.
Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan sebagian dari mereka Bani Israel adalah kaum yang mereka buta huruf, tidak mampu membaca dan menulis. Mengetahui apa yang disampaikan oleh kitab agama mereka, yakni kitab Taurat, kecuali mereka hanyalah menduga-duga, hanyalah mereka berangan-angan, dan mereka tidak mengetahui kecuali hanyalah berprasangka saja. Sebagian dari Bani Israel itu kaum yang ummi, yang mereka ummi, tidak mampu mengenal tulisan, dan mereka hanyalah mendapatkan ilmu tentang kitab Taurat dari para pendeta mereka, dan itu pun hanyalah dongengan-dongengan para pendeta mereka. Maka dengan mudahnya para pendeta itu menyembunyikan, merubah berbagai macam keterangan, merubah berbagai macam firman Allah yang berkaitan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengubah kitab agama mereka sendiri, kitab Taurat. Hal ini karena para pengikut mereka adalah kaum yang buta huruf, yang tidak mampu membaca dan menulis, tidak mampu memahami kitab mereka sendiri, sehingga mereka hanyalah mengikuti apa yang diajarkan oleh para pendeta mereka yang sudah merubah kitab Allah, kitab Taurat yang asli. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, yakni para pendeta Yahudi yang merubah firman Allah. Tsumma yaquluna hada min indillah, lalu mereka berkata ini berasal dari Allah. Liyastaru bihi tsamanan qalila, dan mereka merubah kitab-kitab Allah, merubah firman Allah, merubah kitab Taurat dengan tangan mereka sendiri, itu hanyalah karena mereka tergiur dengan mendapatkan samanan qalila, uang yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah apa yang telah ditulis oleh tangan mereka, tangan para pendeta itu, pendeta Yahudi yang mereka merubah kalamullah, kitab Taurat. Fawailul lahum mimma yaksibun, maka celakalah menimpa mereka, kecelakaan akan menimpa mereka di akhirat dan di dunia diakibatkan perbuatan mereka sendiri, yaitu merubah firman Allah, mengganti keterangan tentang datangnya Nabi Muhammad SAW, merubah-rubah kitab Allah yang telah diturunkan kepada Nabi mereka. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, dan bahkan mereka berkata lan tamassana an-naru, api neraka itu tidak akan pernah menyentuh kami, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Kul, maka tanyakanlah, at-takhattum, apakah kalian telah membuat perjanjian indallah, dengan Allah, tentang hal tersebut, bahwa kalian tidak akan pernah disentuh api neraka? Apakah memang benar ini adalah keterangan dari Allah? Ahadan, yang dengan janji itu, fala yukhlifallahu ahdahu, yang Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya.
am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian hanyalah memasukkan perkataan atas nama Allah yang sesuatu perkataan tersebut kalian sendiri tidak memahaminya, tidak mengetahuinya dengan baik. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 80 ini orang-orang Yahudi mereka mengatakan tidak akan pernah disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ini mereka membuat-buat lagi, padahal hal tersebut tidak pernah diturunkan keterangan dari Allah. Mereka hanyalah membuat, memasukkan sesuatu perkataan di atas namakan Allah, padahal sebenarnya itu bukan berasal dari Allah. Demikian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 75 sampai dengan 80 dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Furqan oleh Ahsan yang diterbitkan oleh Universitas Al-Azhar Jakarta, Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.